Hui. Aduh tuh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Tong lagi. Oh, sorry, maaf di rumah gua nggak ada bentak. Harusnya kepala di sini ya. Halo sih people, ketemu lagi bersama gue Kiki di acara Review Jujur Cari Properti. Sekarang di belakang gue ini adalah satu rumah dari Sila at Sawangan yang dibangun di atas tanah 102 hektar. Kalau Sila sebelumnya terkenal dengan rumah-rumah seperti tipe courtyard, terus rumah-rumah teras, dan di belakang ini adalah salah satu rumah terbaru mereka. Nama klasternya, nama kawasannya adalah Lake Series, dan tipe rumah ini belakang ini adalah 2 door. Dia punya lebar rumah adalah 8 ya, dari sini sampai ke sini, nggak termasuk taman yang di ujung situ tuh. Dan panjangnya itu mulai dari 18 meter. Tapi di rumah contoh ini panjangnya tentunya lebih dari 18 meter. Panjangnya bisa sekitar 25 meter, tapi nanti teman-teman dapat tipe standarnya itu panjangnya cuma 18. Nah, apa sih yang menarik dari Sila? Kalau kita lihat Sila ini sebetulnya mereka cukup unik, yaitu dia tanahnya itu ada kontur alaminya gitu. Jadi begitu teman-teman masuk, itu akan banyak ngelewatin jalan yang naik turun gitu. Dan selain itu dia punya danau juga banyak sekali. Dan gua rasa kalau kita bahas Sila nggak lengkap kalau kita cuma bahas rumahnya. Jadi kita perlu tahu areanya juga. Nah, yuk coba kita lihat langsung si rumah 2 door ini seperti apa sih. Ya, jadi di depan kita akan disuguhin berem yang menurut gua cukup gede ya. Ini 2 meter nih beremnya. Jadi maksudnya berem itu gimana teman-teman? Kita panjang beli rumah panjang 18 itu dihitungnya dari sini nih. Dihitungnya dari sini, dan di depan sini masih jadi area kita gitu. Bukan area kita sih, tapi ya masa tetangga mau taruh jemuran di sini kan nggak mungkin. By the way, rumah Cak Min jangan taruh jemuran depan rumah ya. Aduh, kadang orang-orang rumah udah bagus-bagus naruh jemuran di depan. Dan begitu masuk ada satu space buat taman, yang mana yang gue suka biasanya gini, taman itu kan biasanya mentok sampai ke depan pagar betul-betul atau depan fasad utamanya. Nah ini tamannya nggak dimentokin, cuma setengahnya, dan di sini ada akses tangga. Gitu. Jadi dapat hijau-hijaunya tapi nggak terlalu makan space. Karena rumah ini yang bikin unik adalah punya 2 pintu masuk. Satu dari area sini, yang mana ini bukan area utamanya ya. Jadi area utama itu ada di lantai 2. Dan yang gue suka dari fasadnya ini, pertama adalah dia ini kan style modern contemporary, dan yang paling khas adalah dia punya kaca itu full. Kelihatan kan dari sini kacanya itu full, jadi menarik gitu, dari atas, dari ceiling sampai ke lantai. Jadi di dalam gue bisa ngebayangin pasti banyak natural lightnya. Dan ini dari depan doang, dari samping dia masih ada kaca-kaca lagi. Jadi udah kacanya gede, banyak natural light-nya. Yuk. Gigi, ini rumah apa kantor? Layoutnya aku bikin pikiran saya kotor. Yuk. Anjay, gimana? Rever saya. Kan saya lagi layoutnya bikin pikiranmu kotor. Iya, soalnya layout bikin pikiranmu kotor. Panjang lah, ke atas, tinggi ya itu ya. Oh, gitu. Ya. Yang nyambung aja sama Thor aja sih pikirannya, cuman kotor doang. Ya ini namanya style modern contemporary ya. Jadi nggak ada hubungan sama pikiran kotor. Kalau maksudnya pikiran, maaf. Gimana? Ya, memang stylenya kalau untuk bukan buat orang yang mending, yang biasa. Kalau lu biasa lihat rumah standar aja itu ya lu nggak cocok lah. Karena dari dulu si Sila itu memang dia terkenalnya memang dia punya layout, punya fasad itu berani. Bold semua, karakternya bagus. Itu sih yang gue suka dari dia. Numpuk-numpuk gitu ya, ada rumah. Jadi kayak rumahnya numpuk-numpuk. Ya, ini arsitekturnya canggih, Bos. Oh gitu. Ya, saya mau lihat dalamnya. Kontainer ditumpuk. Saya mau naik atas. Masuk ke laut sini kan? Ya. Dan ya itu ya guys tadi. Jadi ya memang kayak kalau kita awam melihatnya kayak rumah ditumpuk, tapi memang arsitekturnya didesain sedemikian rupa. Dan
justru karena layout yang kayak kotak ditumpuk-tumpuk itu, tapi dia nggak lurus, nggak simetris gitu, itu dia jadi bisa ada space di lantai 2, taman juga yang cukup gede. Tapi nanti kita lihat deh. Oke, tadi si Pras masuk lewat area sini. Jadi kalau kita pulang rumah mau langsung ke kamar tanpa lewat pintu masuk dalam, bisa juga langsung lewat tangga ya. Ini ruang utama di lantai 2. Dan kalau kita masuk ke sini, ini adalah langsung ke ruang lantai satunya. Oke, teman-teman, kita lihat. Oh, sama satu lagi nih. Di sini dia ada ruangan kayak sejenis service area ya. Jadi masuk sini gunanya buat apa sih? Ini buat nyimpen barang, bisa buat naruh outdoor AC, bisa juga buat naruh barang-barang lah yang kita nggak mau ada di depan, yang kita mau barangnya ada di depan tapi nggak mengganggu estetika, bisa disimpan di sana tuh. Oke, dan ini masuknya, teman-teman perhatiin ya, ini tuh nggak ada kacanya. Mana? Nggak ada kacanya. Jadi memang dari sini pintu kita itu nggak ada kaca sampai ke dalam itu taman. Jadi kita bisa ngebayangin area angin-anginnya itu banyak gitu. Memang kerasa anginnya itu kencang sih. Bahkan teman-teman nggak perlu taruh AC, menurut gua cukup. Nggak perlu taruh AC, tetap udaranya ngalir gitu, sirkulasinya jalan. Ya, begitu masuk, kita langsung ada di depan ruang foyer, tapi dibilang foyer juga ini cukup gede gitu. Jadi tamu datang masuk di sini, dan yang gue suka di area sini, tangganya itu bikin kelihatan mewah ya. Dikasih apa, nggak flat. Dia nggak flat, agak maju ke depan, terus dikasih ada lampu downlight juga di bawahnya, ya, bikin kelihatan mewah gitu. Dan di sini kan ditaruh batu-batu doang. Tapi begitu ini ditaruh pohon-pohon gitu ya, pohon-pohon. Nah, kalau si Prasen biasa ngomong, masa ada pohon di dalam rumah lagi? Ya dia kan suka ngomong gitu kan. Tapi di sini beneran cakep sih, kalau taruh pohon juga, satu tanaman gitu yang itu Kamboja kayak apa kayak. Tapi taruh sini bikin makin cakep gitu. Dan begitu masuk kan ini foyer, sebelah sini ya, dia ada satu kamar yang sangat menarik. Menariknya kenapa? Di sini itu kaca, ya ampun. Kalian tinggal di rumah yang banyak kacanya, banyak natural light. Wah, itu mantap sih. Apalagi di rumah contoh ini dikasih contoh bahwa di sininya langsung ada kolam ikan gitu. Walaupun teman-teman nanti dapetnya itu tanah kosong aja ya. Tapi udah dapet kaca nih. Tapi itu bikin kita bangun tidur feel-nya enak gitu. Teman-teman dengar suara air mengalir. Kan hangat gitu kan. Bisa dibuka. Ya. Ini kalau dibuka lebih kedengaran lagi suara air. Waduh, bayangin ya, bangun pagi-pagi, agak buka kaca, kalau udaranya bagus juga lebih mantap. Plus ada suara-suara air. Nah, mantap sih. Dan di sini seperti biasa, kamar lantai 1 itu penting, guys, buat tamu, buat orang tua datang. Dan ini cukup spesies juga. Desainnya ala-ala Jepang gitu ya. Dia dipannya langsung menyatu sama lantai. Terus udah duduk nyaman sih. Ini dikasih kasur yang lebih besar lagi juga cukup nyaman. Dan lemarinya sono lemari nih. Oh, lemarinya cakep juga, spesies. Jadi cocok buat taruh lemari ya, nggak sempit. Oke, ini kamarnya. Ini highlight di kamar utama, kacanya gue suka banget. Biasanya kalau teman perhatiin, kaca itu kan nggak ada keluar kan. Ini kaca dia menghadap ke dalam di kamar utamanya. Karena di dalamnya tamannya gede, jadi mantap. Oke, terus kita lihat setelah ruang foyer ini ada apa? Yo, ternyata ini nyambung ke sini, bikin gue capek kayak gini. Pikiran gue jadi kesana kesini. Kesana sini apa? Kotor lagi pikirannya? Enggak sih. Oh, ini nyambung begini. Lu kan tadi naik kelas itu, gue keluar di sini. Oh, hanya. Oh, ini apaan? Basement ini? Palelu basement. Gudang berarti. Nggak ada pintu masuknya, kan dari sana ke bawah. Basement. Emang basement lu bisa parkir mobil di dalam? Emang cuma buat parkir mobil doang basement? Biasanya buat parkir mobil. Tapi nggak ada buat pintu masuknya. Keluar masuk lewat mana dari bawah sini? Ini kan pintu, bos.
Oh, ini tuh pintu rahasia ya? Pintu rahasia. Oh iya. Coba, pegang. Kayak gorila di kerangkeng. Nah, kalian bayangin ya, itu dari depannya nggak ada kaca gitu, nggak ada kaca. Artinya sirkulasi datang, dan di sini udah segede gini sirkulasinya. Nggak ada jendela lagi, teman-teman. Makanya kalau taruh AC juga percuma di sini. Bagus nih. Dari kemarin rumahnya nggak ada gini-ginian nih. Ini namanya apa? Gim. Halah, bagus. Percuma kalau cuma jadi pajangan, nggak dipakai. Tapi nggak ada kolamnya. Kemarin ada kolamnya, sih bisa berenang. Pak Hans. Nggak ada, harusnya kalau saya berenang lagi nih, habis olahraga, berenang. Lu mau di situ sampai kapan? Sampai kurus? Iya sih. Tapi ini becek nggak, Pak? Nih, nggak ada tutupannya, harus pakai hording yang bambu. Biasanya becek. Kan kalau hujan becek. Kenapa lu selalu yang dilihat negatifnya? Ya memang bisa becek, tapi kan jadi cakep, ada sirkulasinya. Itu namanya trade off. Kita harus pilih. Kalau misalnya dikasih bambu, lebih nggak spoi-spoi udaranya. PR ngepel dong, berarti. Ya, kalau olahraga, ya males-males lah. Jangan males-males, guys. Selalu yang dilihat sing elek-elek ae iku. Ini teman-teman, konsepnya adalah sebagai gym, tapi wah, ini gila sih. Ini gila, teman-teman bisa pakai buat apa aja, everything you can imagine. Buat tempat barbecue bisa, buat tempat yoga bisa, buat tempat olahraga lain, boxing, taruh samsak di sini mantap juga. Terus tempat makan bisa juga, tempat makan buat yang jadi ada 2 tempat makan ya. Tempat makan utamanya kan di atas. Tapi ini teman-teman dapat, ini yang nanti teman-teman dapetin, atapnya sampai sini ya. Atapnya sampai sini, tapi ini sisanya tanah. Kalau ini kan konsepnya di rumah contoh, si interior desainernya mengkonsep di sini ada kolam, di sini ada landscape tanaman, di sini landscape tanaman juga. Tapi sebenarnya ini space cukup luas yang teman-teman bisa pakai buat apa aja gitu. Dan yang teman-teman perlu tahu deh, untuk tipe standar ya, ini kan dia tipe yang lebarnya lebih dari 8, tapi untuk yang standar itu batasnya sampai sini aja ya. Karena ini ada kelebihan tanah 1 meter, jadi teman-teman bisa keluar lewat sini. Di sini ada jalan lagi akses. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah sampai sini tok. Dan batas belakangnya itu tidak seluas ini, guys. Ada landscape, dan di sini ada tempat buat duduk-duduk juga. Di sini ada 1 tempat duduk-duduk juga. Kenyataannya kita punya unit yang tipe standar itu batasnya cuma sampai di sini. Yang mana tetap luas juga. Kita bisa kreasi ngapain aja. Dan setiap ini kenapa nggak dimentokin? Karena kalau dimentokin jadi elek, guys. Di ruangan belakang, kamar-kamar ini dia jadi nggak dapat jendela. Ini dengan masih ada taman di belakang, si setiap kamar di lantai 2, lantai 3, dia masih dapat jendelanya juga. Oke, betul-betul kita bisa ngapain aja sih. Kan di sini ada toilet, ya. Di sini ada toilet. Bisa dibilang, ya ini bukan powder room, ini toilet, ada showernya juga. Nah, di sini ada service area, teman-teman. Jadi ini 1 ruangan, teman-teman bisa pakai buat mesin cuci, buat ngejemur. Jadi jangan sampai, kadang orang punya kebiasaan, wah udah estetik, arsitekturnya bagus, layout bagus, interior bagus, taruh jemuran di mana-mana. Nah ini kan enak kalau taruh jemuran di sini nggak ngeganggu tamannya sini. Jadi jangan ngejemur di sini, please. Sapi geman, buat kayak jemur-jemur. Yuk, kita lihat lantai 2 ada apa. Jelas ini rumah diperuntukkan buat anak muda yang badannya masih sehat, atau orang tua yang semua fisiknya masih tetap sehat juga. Kenapa? Karena di sini ruangannya tidak ada, di lantai 2 itu nggak ada kamar, guys. Di sini nggak ada kamar, ada kamar mandi toh.
Tapi kamar tidur nggak ada. Artinya apa? Kamar tidur utama itu di lantai 3. So, tidurnya harus di lantai 3. Dan itu yang bikin rumah ini jadi menarik juga. Dia karena ini nggak ada kamar, so semua ruangannya dipakai buat area common area. Di sini kitchennya juga nggak L, tapi tetap enak dilihatnya, cantik kan. Jadi dia nggak L memang, tapi dilihatnya enak. Terus di sini ada tempat buat naruh kulkas juga. Dan gue bisa bayangin ini akan jadi ruang yang banyak orang, ya ruang yang paling banyak lu spend waktu lah di lantai ini gitu. Karena semuanya udah enak. Habis masak, makan taruh sini, terus nonton TV di sini. Kok teman-teman datang di sini juga. Atau bisa di lantai 1 yang tadi. Jadi di bawah itu kan ada taman 40 meter. Nah, taman kurang lebih 40 meteran. Di sini living roomnya juga wah full, di fullin betul-betul ya. Dan toiletnya dia cukup nyaman, cantik, nyaman. Dan menurut gue salah satu yang bikin nyaman karena dia pakai sanitarinya, dia color juga. Jadi untuk pembelian rumah di Tudor ini dapat sanitary color atau setara color, teman-teman. Jadi di sini flat, lurus gini aja ruangannya, tapi cantik gitu dilihatnya. Nggak spacious tapi tidak sempit. Kita nggak ngerasa kesempitan di dalam ruangan ini. Dan lantai ini juga punya satu area yang menarik. Kalau ini tadi kan teman-teman, bagi banyak orang pasti areanya udah menarik. Tapi ada satu area yang menarik juga. Atau bahkan mungkin ini favorit gue di lantai ini. Itu adalah kita di bawah, sekali lagi ya, di bawah dikasih area open, area terbuka 40 meter. Buat lu jadiin taman atau apapun terserah lu. Dan di sini ada satu taman lagi. Ini bisa dibilang balkon, bisa dibilang taman, tapi kita bisa ngapain aja lah di sini. Kalau misalnya kita mau barbekyuan di lantai 2, bukan lantai 1, bisa juga. Karena di sini areanya gede cuy. Areanya ini sekitar 3 kali 4 meter, 12-an meter area di sini yang kita bisa taruh apa aja gitu. Yang bikin area ini menarik, kali ini saya kemarin Pak, masuk Pak. Tutupin aja lah. Tutupin lah. Lu gangguin orang syuting mulu sih, kapok loh. Iya, jadi ini sebenarnya pintu 2 berarti ya. Ini dari sini tadi saya masuk, di bawah ada. Jadi sebenarnya yang utama yang mana, Pak? Yang bawah pengen ini. Yang bawah buat pembantu ya. Yang utama yang ini. Yang ini utama. Yang bawah buat siapa? Itu utama kedua. Jadi ini utama juga. Tapi ini utama yang pertama, yang bawah utama kedua. Gitu. Ya, betul. Kirain yang bawah buat bahan tamu yang Tidak terhormat. iya. Biasanya ada tamu yang terhormat gitu. Kalau saya sih pasti apa? di bawah. Anyway, bener juga sih. Karena orang tanya tamunya itu, jadi pintu utamanya itu yang mana? Pintu utamanya sih yang ini guys. Pintu utamanya yang ini karena hampir semua rumah yang ada tangga di luar itu area utamanya pasti yang dilewati si tangga itu. Jadi ini memang area utama, tapi di bawah itu menyenangkan juga gitu. Masuk lihat bawah, ngelihat taman, hamparan taman luas, gede, itu nyenengin juga. Nah, ini yang tadi gue bilang di awal waktu ngejelasin tentang fasadnya. Rumah ini sesuai dengan stylenya kayak rumah ditumpuk-tumpuk gitu kalau kata si Pras. Yang bikin menarik adalah justru karena desain itu, jadi dia bisa taruh jendela ini full gitu. Betul-betul tinggi loh ini 2,7, 2,8 meteran, full betul-betul jendela, mantep banget ini. Dan dia ada area lagi juga di depannya, balkon tambahan sekitar 1 meter ya, 1,2an meter, yang mana bisa ditaruh macam-macam juga. Dari sini teman-teman bisa langsung ngakses si tangganya itu. Oke, ini ruangan gede, enak buat diapa-apain. Mau bikin studio di sini bisa juga, mau bikin apapun, betul-betul. Soalnya dia luas, karena dia nggak ada kamar itu loh. Dia nggak ada kamar, jadi lantai ini betul-betul bisa kita lebih fleksibel, bisa pakai buat apa aja. Oke, so gue suka lantai 2-nya. Dan tapi buat teman-teman yang nggak terlalu suka naik tangga, perlu dipikirin, karena kalian akan tidurnya di lantai 3 gitu. Kalian akan tidur di lantai 3, apalagi ada barang ketinggalan kan, waduh mau naik lagi udah males. Pakai lift, nggak ada space buat taruh lift. Yuk kita lihat lantai 3-nya ada apa.
dari lantai 2 menuju lantai 3, teman-teman akan disuguhin sinar yang terang sekali dari kaca di atas atau orang biasa sebut skylight-nya. Sekali lagi, lampu banyak cahaya alami itu bikin kita nggak perlu nyalain lampu, ruangan terang juga. Dan ini gede banget guys. Biasa nggak segede ini sih. Ini dia memanjang itu, tapi nggak terlalu lebar, yang bikin jadinya nggak terlalu panas juga. So, kita disuguhi natural light, dan tempat kamar mandinya dia sama seperti yang di lantai 2, spotnya sama di area sebelah sini. Layoutnya juga sama, betul-betul mirip plek bentek, betul-betul serut gini dong. Udah di sini teman-teman ditembak cahaya, di sini masih ada ditembak cahaya lagi nih. Jadi masih ada tempat buat cahaya masuk, so bikin ruangannya makin terang. Ya, di sini ada 2 kamar anak yang ukurannya sama gitu, kurang lebih 2 kali 3 meter ya teman-teman. Standar ruangannya, dan tetap gimana gua mengutarakannya ya. Tapi di sini kacanya sangat generous sekali sih. Di sini ada satu sisi kaca di kamar sini, satu sisi kaca, di sini ada kaca lagi juga. Jadi ada 2 jendelanya. Di sini jendela bikin kamar ini jadi enak, hidup suasananya gitu. Dan di kamar sebelahnya sama, dia ada jendela juga, walaupun cuma 1, tapi cukup. Tentu nggak seterang kamar yang sebelah paling ujung. Tapi kamar tengah ini dia masih dapat jendela juga, jadi mantap. So, untuk kalian yang ambilnya tipe badan, biasanya kan gitu kan, kalau rumah badan, kamar yang di sini biasanya nggak dapat jendela dan layoutnya nggak bisa dibikin kayak gini. Tapi karena dia ini tanahnya nggak dihabisin untuk dibangun, bangunannya nggak full yang di sebelah samping, mau itu kita beli tipe badan maupun tipe hook, semua kamar pasti dia dapat jendela kayak gini. Nah, ini mantep arsitekturnya, layoutnya juga. Oke, dan sekarang kita menuju ke kamar utama. Ya, di kamar utamanya senangkring mana ya Ricky? Lo lagi. Nge-rap, ayo rap lagi. Kok nggak nge-rap? Apa sih idenya? Oh, Itu jangan. bikin dua. Guys, by the way, tiap kemunculannya kita itu nggak briefing. Itu ini spontan. Dia nggak bisa ide, ya udah. Terus ngapain di sini? Mau ngelucu apa sekarang? Enggak, ini bagus sih, ini udah bagus kamar ini. Cuman gak ada itu Pak, ruangan yang buat naruh sempak apa namanya? Ruangan buat taruh sempak lemari. Iya, yang lorong buat dandan. Oh, Apa namanya? Walking closet. Iya, kan ini rumahnya udah kayak orang kaya. Orang kaya kan harusnya punya walking closet. Orang kaya. Oh gitu ya. Iya, ya. Orang kaya nggak punya walking closet. Silakan. Harus diakui betul, untuk interiornya yang sekarang itu nggak dikasih wardrobe, dan kalau dikasih walking closet ya, kalau misalnya dikasih pun space-nya nggak terlalu cukup. Tapi ada trade off-nya, dia punya toilet. Nanti kita lihat ya. Trade off-nya adalah dia punya toilet generous, spacious gitu. Tapi sebelum itu, gue mau komen lagi, kacanya, jendelanya mantep guys. Ini kita bisa ngelihat. Karena ini dia punya jarak antar rumah ya so-so lah ya, lebar banget enggak, tapi jelas nggak kecil gitu. Jelas nggak mepet. Jadi bisa kenalan sama tetangga gitu. Karena apa? Karena dia punya kaca full, floor to ceiling, betul-betul dari lantai sampai mentok ke ceilingnya. Jadi dapat cahayanya maksimum banget gitu, maksimal. Oke, dia punya kamar utama. Memang nggak terlalu spacious untuk rumah mewah seperti yang dikatakan Pras. Karena ini memang salah satu tipe rumah yang paling tinggi di kawasan Sila ini. Tapi dia punya toilet. Ini menurut gue nyaman. Tempatnya nggak gede, tapi cukup untuk naruh bathtub yang nggak asal-asalan. Wah, apalagi bathtubnya dari Kohler juga guys. Oke. Bathtubnya dari Kohler. Wah. Hui. Aduh tuh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Stop lagi.
Sorry, maaf di rumah gua nggak ada bathtub. Harusnya kepala di sini ya. Terus, ya, nggak asal-asalan naruh bathtubnya. Naruh bathtubnya nggak asal-asalan, cukup sangat nyaman buat orang dewasa. Tinggi gue 174, 175 dan ini nyaman. Wah, bayangin pulang-pulang capek kerja, tiduran di bathtub, seketika lupa cicilan. Begitu bangun nih cicilan, kerja lagi. Oke, karena jelas rumah ini cicilannya tidak murah dan tidak untuk kaum mending, jadi nggak boleh lama-lama di bathtub. Oke. Dan ini kan marmer ya. Nanti dapetnya nggak kayak gini ya guys. Makanya ditulis opsional kan. Teman-teman perhatiin kalau lihat rumah contoh terus ada stiker tulisan opsional, itu artinya intinya teman-teman nggak dapat. Tapi buat referensi kalau misalnya mau dikasih kayak gitu itu bisa. Oke, ini lantai 3 dari tipe Tudor di Lake Series Sila Sawangan. Seberapa worth it rumah ini? Coba kita hitung-hitung, kita bahas. Kalau kita ngomongin Sila Sawangan, memang kata Sawangan ini nggak bisa lepas atau nggak bisa kita biarkan begitu saja. Karena Sawangan identik sama, kita sama tahu, identik sama kepadatan kendaraannya, kemacetannya. Walaupun memang sudah ada berita ya, kayak gini, berita bahwa akan ada pelebaran jalan. Dan gue berharap bahwa akan segera direalisasi karena di jam-jam tertentu macetnya memang bikin lumayan bete sih. Cuma kalau di jam yang kita arah sebaliknya ya, kayak contoh tadi waktu gua kesini, itu dari Serpong jam setengah 8 sampai sini jam 8 udah sampai. Jadi keluar kalau kita dari Serpong kita masuk tol Cinere, yang tol Jor itu, tapi kita masuk ke arah Cinere dan kita keluar tol sini namanya tol Pamulang. Dan kalau kita dari arah sana itu kita masuk tol Depok Antasari, kita keluar di tol Sawangan juga. Tapi lebih dekat di tol Pamulang sini sih. Dari tol Pamulang kurang lebih 15 menitan tol ya. Dan tadi nggak macet gitu. Arah sebaliknya lebih macet tapi yang nggak terlalu parah juga. Tapi kalau sore biasanya lumayan padat di daerah sini guys. So, Sawangan gue berharap semoga memang jalannya segera diperlebar oleh Pemda supaya ya lebih enak kita kalau lewatin daerah sana kan. Jadi memang tidak dipungkiri ya, itu kalau kita ngomongin Sawangan. Dan Sila ini di Sawangan ibarat, gue bilang kayak ibarat oase gitu. Oase di tengah padang gurun yang panas kering. Si Silanya ini kita kayak masuk satu daerah baru. Karena begitu kita ngomong Sila, itu nggak lengkap juga kalau kita nggak ngomongin fasilitasnya. Sila dengan tanah 102 hektar itu mengklaim mereka punya danau alami dan banyak anak sungai, yang mana anak sungai ini dilalui di Lake Series. Ini gue munculin gambarnya. Jadi rumah Lake Series itu ada di sini. Lake Series itu salah satu rumah adalah Tudor, dan di atas sama bawahnya itu ada anak sungai alami, bukan buatan ya. Dan juga Sila mengklaim bahwa mereka menanam lebih dari 18.000 tumbuhan dan tanaman. Jadi bikin udaranya lebih bersih. Dan apalagi sekarang lagi gencar sekali isu polusi. So, hijau-hijau harusnya akan sangat ngasih kita penyegaran yang lumayan gitu. Di dalam kelasnya sendiri, di Lake Series ini kan ada 30 fasilitas teman-teman. 30 fasilitas itu macam-macam, mulai dari sport club, basketball 3-on-3, playground, fitness center, outdoor gym, yoga deck, gardenan, banyak sekali dia punya taman-taman, terus ada boat dock, jadi ada kayak pelabuhan mininya gitu ya. Terus ada tempat buat barbecue dan lain-lainnya, yang mana ini nggak bisa, yang ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan itu. Karena kalau kita nggak ngeliat fasilitas ini, akan sangat mudah buat ngebanding-bandingkan. Karena dia punya harga jelas tidak paling murah. Karena gue rasa kalau orang beli di Sila,
bukan cuma ngeliat harganya aja gitu, tapi ngeliat keseluruhan. Pertama, konsep Sila yang 100 hektarnya, terus konsep si Lake Ceresnya ini kayak gimana gitu. Oke, ada 30 fasilitas itu menurut gua perlu teman-teman jadikan pertimbangan saat mengconsider si rumah Tudor ini. Itu tadi kita ngomongin secara lokasi di Sawangan, terus aksesnya lewat tol tadi, tol Pamulang, tol Depok Antasari. Dan sebetulnya kalau kita lurus lagi itu tembus langsung ke Bogor. Maka ini masuk tembus ke Jalan Raya Jakarta Bogor kan. Di sana ada perumahan GDC, ada perumahan Telaga Kauripan juga. Tapi itu udah masuknya Bogor. Kalau sini masuknya masih Depok Sawangan kan. Dan secara lokasi, secara akses, secara konsep kawasannya. Terus sekarang kita ngomongin harga. Ya, dengan semua kelebihannya, dengan semua konsepnya. Kalau kita ngomongin harga, Tudor ini dibanderol dengan harga teman-teman 3,4 miliar. Tepatnya start dari 3432. Oke, reminder lagi, luas rumah ini tipe standarnya adalah 8 x 18 dengan luas bangunannya 180 square meter, 3 lantai. Total ada 4 kamar. Dan harganya 3,43 M yang mana teman-teman cicilannya itu estimasi dari, ini ya gue bacain ya, dengan asumsi down payment 5% dan bunga 5% fix selama 5 tahun. Cicilan teman-teman itu akan ada di sekitar 25 tahunnya 19 juta, 20 tahunnya 21,5 juta, 15 tahunnya 25,7 juta, dan 10 tahunnya 34,5 juta. Setelah kita lihat semua ruangan yang ada di rumah Tudor ini, dan kita juga tadi sempat diceritain tentang sedikit dari konsep Sila Sawangan, menurut penilaian pribadi gue, sekali lagi ya, ini penilaian pribadi, rumah ini akan gue berikan rating 8/10. Kenapa cuma 8? Karena sekali lagi, nama ini juga pandangan pribadi kan. Gue lebih suka rumah yang 1 lantai atau 2 lantai lah, maksimum gitu. Karena 3 lantai terlalu banyak menurut gua. Dan juga kenapa kok tetap masih 8 gitu. Karena meskipun gua nggak suka rumah 3 lantai ya, nggak terlalu suka rumah 3 lantai, arsitektur dan layoutnya Sila, terutama si Tudor ini, jelas top notch ya. Dia sama kayak rumah sebelumnya, dia berani dalam konsepnya. Terus layoutnya juga berani dengan rumah tanpa kaca gini, open air, langsung open space, terus sirkulasinya juga langsung dari depan sampai belakang, berani gitu. Jadi buat teman-teman yang cari rumah yang unik, terus banyak space, banyak common areanya, gue rasa rumah ini sangat layak buat dijadikan pertimbangan. Dan jelas ini bukan untuk, sekali lagi, ini bukan untuk yang mendang-mending karena harganya tidak bisa dibilang paling murah di kawasan sini. Oke, itu sekian rumah Tudor kali ini. Next, gue juga akan review rumah yang masih di Sila yang bernama Verden. Rumah yang kali ini kelasnya di bawah Tudor, tapi nggak kalah menariknya karena rumahnya juga spacious dan banyak jendela. Teman-teman, nanti kalau udah tayang, langsung aja klik di sini untuk lihat rumah selanjutnya. Oke, see you di episode selanjutnya. Review jujur cari properti, review orang ngapusi. Bye-bye.
Jangan dikasih grip.